Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu bersyukur buat kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, memberi kesempatan untuk kami boleh beribadah di hari Minggu ini Bapa, di ibadah raya yang kudus ini. Umat Tuhan boleh datang untuk bersekutu, untuk memuji meninggikan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Biarlah hati kami terarah kepada Tuhan. Kami haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjumpai hati kami hati yang rindu terus untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Diberkatilah umat-Mu yang datang pada hari ini Bapa. Apapun kondisi dan keadaan kami datang kepada sumber pertolongan, sumber kehidupan. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Para pelayan Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Allah memerintah penuh di dalam hidup kami, sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat keberkatan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon sekali lagi proteksi dari sorga turun atas ibadah ini. Tuhan mengutus malaikat untuk berkemah di sekitar tempat ini. Kami tolak segala kuasa di luar Tuhan yang mau mengganggu ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai ibadah kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Naikkan syukurku. Haleluya. Bersama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Biarkan musik memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama naikkan syukur kita, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Katakan, ku tak akan berhenti. Haleluya. Meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya hidup yang kami, dan kini hanya sekali lagi hidup
kuasanya. Kita buat hidup sementara, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita mengatakan, bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup kalahkan. Amin. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi katakan nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bagi nama Tuhan. Haleluya. Bahkan tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Katakan, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. Terima kasih.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar di dalam hidup kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Kita mengundang jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, apabila kami boleh berdiri di rumah Tuhan pada saat ini, karena kami kagum akan Engkau, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau maha besar, maha kuasa, maha kudus. Engkaulah Allah yang sebenarnya. Tuhan, Engkau yang telah menjadi manusia, firman yang keluar dari diri Allah. Tiba saatnya kami mohon Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Lawatlah kami, rawatlah kami oleh firman-Mu. Kami siap mendengar demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Firman Tuhan yang jadi landasan renungan kita pada pagi hari ini, saya ambil dari Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya mohon kesediaan kita untuk kita baca secara serentak dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Kapot leha Adonai Eloheinu, kapot leha. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan hanya baginya. Nah, saudara, saya hamba Tuhan dari Gereja Isa Masih Pringgading, tapi di cabangnya di Binjai. Cabangnya di Binjai. Kami sendiri pernah melayani di Kalimantan Barat selama 16 tahun. Dan mungkin sekitar 10 tahun lebih atau sekitar 14 tahun kami merintis pelayanan di Sungai Raya Dalam, Batara 2. Dan puji Tuhan, gereja itu tadinya di bawah GKTI, sudah punya gedung, lalu punya jemaat, lalu Gereja Isa Masih Pringgading rekrut saya. Gereja itu, pelayanan itu diserahkan di GSCA. Waktu itu saya belum dikenal oleh Bapak Penatua ataupun Gembala di sini, Mas Pak Didit.
Ya, jadi jangan dipikir kok pindah ke gereja Isa Al-Masih lalu pelayanannya kasih di GSJA karena kita belum kenal. Tapi puji Tuhan sekarang kenal. Itu yang pertama. Saudara, istri saya dari Tayan, hamba Tuhan juga ada di sini, Jauh Set Fung. Anak kami yang pertama hari Senin nanti datang, dia melayani full timer di Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Anak kami yang kedua masih mahasiswa semester 2 di STT Amanat Agung. Anak kami yang pertama itu Vikas, mungkin teman-temannya ada di sini saya nggak tahu. Yang kedua Vesti, yang ketiga ini Grace Natalia, drummer Gereja Isa Al-Masih Binjai, kelas 2 SMA. Nah, saya sendiri juga masih kuliah. Saudara, tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini saya bawahi di bawah sebuah tema, yaitu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menolong orang lain, saya tidak? Atau belum? Kenapa lama sekali Tuhan belum menolong saya? Saudara, ini saya amati diri saya sendiri, saya amati jemaat-jemaat, saya amati para hamba Tuhan, saya amati orang-orang Kristen. Bahkan karena belum atau tidak Tuhan menolong, tidak sedikit orang Kristen, bahkan hamba Tuhan meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Ya. Jadi oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Ya, pertama-tama kita harus mengevaluasi diri kita. Kita harus mengevaluasi diri kita. Kenapa Tuhan belum menolong saya? Bagaimana hubungan saya secara pribadi dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saya pribadi dengan Tuhan? Bagaimana dengan kedewasaan rohani saya? Bagaimana dengan kedewasaan emosi saya? Bagaimana relasi saya dengan saudara seiman, dengan keluarga inti, dengan keluarga besar, dengan sesama? Itu kita perlu mengoreksi diri. Yang pertama kita mau melihat, saudaraku, relasi kita bersama dengan Tuhan. Next. Atau manual saja ya. Itu 2.1. 2.1 manual saja. Ya. Kalau kita membaca firman Tuhan tadi, ini saatnya kita untuk mengkoreksi relasi kita dengan Tuhan. Ya, dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ini berbicara tentang keselamatan. Kadang kita berpikir bicara keselamatan itu hanya berbicara tentang mati masuk surga. Tapi kita mau melihat di dalam bahasa asli, dikatakan dalam bahasa aslinya itu yausah dalam bahasa Ibrani. Pengertiannya itu banyak. Kata yausah itu pengertiannya satu, memang keselamatan. Mati masuk surga hanya kalau percaya Yesus. Tapi berbicara juga tentang yausah, itu berbicara tentang pertolongan. Pertolongan. Pertolongan di mana? Ya pertolongan di sini. Kapan? Sekarang. Yausah. Lalu yang kedua, pembelaan. Pembelaan Tuhan. Kemudian juga berbicara tentang pelestarian. Ya. Berbicara tentang pelestarian itu penjagaan, perlindungan, perawatan dan pemeliharaan. Lalu yausah juga berbicara tentang kemenangan dan keberhasilan.
Artinya sebenarnya orang yang terima Yesus, orang yang percaya Yesus, dia dapat semua ini. Dia dapat yausah. Dia dapat semua itu. Dia dapat keselamatan. Tapi kenapa banyak sekali orang Kristen termasuk hamba Tuhan dan kami keluarga pernah berada dalam keadaan seperti itu. Belum ditolong Tuhan, bahkan tidak ditolong oleh Tuhan. Saudara, saya mau berkata kepada kita sekalian, percaya Yesus itu cukup sekali. Berapa kali percaya Yesus? Sekali cukup. Percaya itu artinya menerima Yesus sebagai Tuhan, Allahnya, Juru Selamatnya. Hubungan dengan Yesus itu melebihi hubungan suami istri. Itu percaya Yesus melebihi hubungan suami istri. Itu istri saya, Ibu Afung. Kami ini lagi pisah. Dia di situ, saya di sini. Itu pisah namanya. Meskipun dikatakan kita satu tubuh, satu jiwa, satu roh, istriku tetap di luar tubuhku. Betul? Ya, dan saya di luar tubuhnya. Tapi orang yang terima Yesus, Yesus itu ada di dalam. Di mana? Disebut di dalam Korintus, kolomenos tu kurios. Ya, orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Kolomenos tu kurios. Ya, Yesus itu tidak di luar diri kita. Nanti kita akan melihat. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan kita baru selesaikan Natal, kita katakan Immanuel. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya usah, seharusnya kita memiliki semuanya itu. Nah, seharusnya kita ya koreksi diri. Nah, saudara, yang berikut, next gambarnya itu 2.2. Boleh ditayangkan gambarnya karena di sini lambat sekali. Yang kita mau koreksi sekarang kualitas hati. Mari kita bertanya, seperti apa hati saya? Ya. Seperti apa hati saya saat ini? Seperti apa persekutuan saya dengan Tuhan? Yang seharusnya kita harus membangun ritme yang senada dengan Yesus. Dulu istri saya bilang dengan saya, dan dia bilang dengan orang, itu suami saya seperti Sugokong. Ya, seperti Sugokong katanya. Karena kenapa? Kecepatan tinggi selalu. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Jujur, justru seorang pendeta malah kurang bersekutu dengan Tuhan, kan lucu. Kurang berdoa itu lucu. Roh Kudus itu tenang. Roh Kudus itu dia bersahaja, dia tidak kucar-kacir. Saya takutnya Roh Kudus dia dengan wibawanya yang besar, dia ada di sini dan kita sudah lari jauh sekali mendahului Tuhan, dan kita sering melakukan itu, mendahului Tuhan. Nah, sekarang kita mau koreksi hati kita. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 6, pasal 16, ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kita lanjutkan dengan ayat ini, 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang Tuhan lihat? Sekali lagi, apa yang dilihat Tuhan? Iya. Itu yang Tuhan lihat dengan kita. Hati kita. Penatua tidak bisa lihat hati kita. Pendeta tidak bisa lihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Itu rahasia berkat. Ya. Hanya hati yang berkenan kepada Tuhan yang diberkati oleh Tuhan.
Kemudian di dalam Markus pasal 7 ayat 6 dikatakan, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal, lanjutkan, hatinya jauh daripada padaku. Satu kata pada pagi hari ini saya mau berkata, hati-hati dengan hati. Boleh katakan kiri kanan, hati-hati dengan hati. Tidak ada yang lebih licik daripada hati. Nggak ada yang lebih licik daripada hati. Saudara, kami bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa gereja ini tahu informasi gereja Isalmasi cabang Binjai yang kami layani. Kalau kami tahu kasusnya, kami tidak akan pergi pelayanan ke sana. Ya, itu Medan, Bung. Beda sekali suasananya dengan orang Kalimantan Barat. Medan, Bung. Dan bukan hanya karakter di luar. Ya, gereja yang kami datangin pada waktu itu. Pada waktu hancur-hancuran, maaf, tapi jangan tidak menghormati hamba Tuhan. Makanya harus banyak berdoa untuk hamba Tuhan. Kasus hamba Tuhan. Harus banyak berdoa untuk hamba Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan sesuai dengan Markus pasal 16 ayat 20, bukti orang percaya itu disertai dengan apa? Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kalau tidak ada tanda, orang itu bukan orang percaya. Jangan kita mengaku kita pendeta atau pelayan Tuhan. Kalau tidak ada kuasa yang menyertai kita, dipertanyakan percaya kita. Amin. Jadi baru-baru ini ada dari Pulau Nias datang, minta didoakan supaya mengalami kesembuhan karena ada tumor di dalam perutnya. Di sini satu, di bawah pusat, di sini satu, dan itu di dalam katanya. Dokter bilang harus dioperasi karena ketika ditusuk pun sampai masuk ke dalam perut, jarinya sampai ke sini hanya ujungnya. Saya bilang kalian salah. Ketika kalian datang ke gereja Isalmasi, kalian berpikir ada pendeta keramat. Apa? Pendeta apa? Pendeta keramat ya? Nggak ada pendeta keramat. Nggak ada pendeta hebat. Nggak ada pendeta hebat. Yang hebat hanya Yesus. Saya katakan begini. Ada pertobatan, ada mujizat. Amin. Boleh kita katakan ada pertobatan, ada mujizat? 1, 2, 3. Sekali lagi, ada pertobatan, ada mujizat. Itu. Ada iman, ada mujizat. Tolong diingatkan kiri kanan. Ada pertobatan, ada mujizat. Ada iman, ada mujizat. Tidak ada pertobatan, tidak ada mujizat. Tidak ada iman, tidak ada mujizat. Jadi sehingga saya tidak gampang mau tumpang tangan dengan orang. Diharap datang tumpang tangan, enggak, saya bilang. Kali ini tidak lagi seperti itu. Saya tidak mengobral mujizat Tuhan dan pertumbuhan gereja kami di sana karena memang saya tidak pandai penginjilan, tapi Tuhan karuniakan kami penyertaan Tuhan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Jadi kalau kita mau mengalami pemulihan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, satu kata yang agak keras, bertobat. Apa? Nggak enak dengarnya ya, karena pendeta ada berapa, majelis ada berapa, penatua ada berapa. Terima Yesus itu cukup sekali, percaya Yesus itu cukup sekali, bertobat itu berkali-kali. Para rohaniawan itu dosanya kudus. Iya, para rohaniawan itu dosanya kudus. Mana ada sintua kita boleh merokok?
Mana ada pendeta boleh merokok minuman alkohol? Enggak boleh. Mana majelis boleh minum alkohol? Enggak boleh. Gereja Islam masih gitu loh. Tapi pendeta itu, rohaniwan itu banyak dosanya. Ya, maaf kadang saya sesat karena ini. Dosanya apa? Kita sering melewati ambang batas berbahaya. Dan saya sering melakukan itu dan saya harus bertobat. Kita orang-orang kudus, dosa orang-orang kudus itu sering melewati ambang batas berbahaya. Apa ambang batas berbahayanya? Sudah kelelahan dengan alasan pelayanan terus. Karena itu saya hampir mati. Saya di SK untuk merintis pos PI di Kota Medan selain daripada gereja yang ada di Binjai. Saya dikasih mobil L300, tidak ada AC-nya, tidak ada power steering, masuk di gang-gang. Superman. Hari Minggu seperti ini, Tuhan tahan saya sampai tidak bisa naik ke mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena kenapa? Pagi pergi, jam 12 malam baru pulang, selain pelayanan di Binjai, pelayanan lagi di Medan. Makanan pagi yang dikasih istri, makanan jam 12 malam setelah sampai di rumah. Pulang, doa sekilas info, dan bukan itu yang Tuhan mau. Tidur, akhirnya katup lambung terbuka. Hampir mati, dikirim ke Penang, puji Tuhan tidak bisa sembuh. Dikirim ke rumah sakit Elizabeth, puji Tuhan tidak sembuh. Yang buat saya sembuh apa? Bertobat. Karena kenapa? Ini alat kerjanya Tuhan. Ini alat kerjanya Tuhan. Tubuh ini alat kerjanya Tuhan. Baik Roh Kudus. Dengan alasan pelayanan saya aniaya. Tidak sengaja. Tapi saya harus bertobat dengan itu. Kita ini anaknya Tuhan, bukan budaknya Tuhan. Amin. Kita ini anaknya Tuhan, tapi bukan budaknya Tuhan. Coba kalau anak saudara tidak istirahat. Pak Penatua. Kalau anak bapak tidak istirahat, bapak ngomel nggak? Ngomel. Nah, istirahat. Nah. Kalau terlambat makan, anak kita ngomel. Saudara, bukan itu yang paling utama yang Tuhan inginkan kepada kita. Tapi yang Tuhan inginkan kepada kita apa? Hati. Seirama dengan Tuhan, persekutuan yang harmonis dengan Tuhan, kualitas hati. Dan lihatlah kuasa Tuhan. Saya tidak pandai penginjilan. Tapi anak rohani saya ada di setiap gereja suku. Karena kenapa? Yang tidak bisa melahirkan, yang mandul dibawa ke gereja Isal Masih. Hal yang sama kiranya terjadi di gereja Isal Masih Pontianak. Ada amin? Boleh tepuk tangan? Tepuk tangan orang beriman. Tepuk tangan orang beriman sekali lagi. Yang mandul dibawa ke gereja Isal Masih. Ya, hanya nanti setelah itu mereka pulang lagi ke gerejanya. Sekali-sekali datang ke gereja Isal Masih. Gereja Isal Masih penuh dengan kekuatan dan kuasa Allah. Ada amin? Ayah. Kan gitu. Yang tidak bisa mati, panggil hamba Tuhan gereja Isal Masih. Nggak bisa mati. Orang-orang di Sumatera ilmunya kuat. Sampai 8 tahun nggak bisa mati-mati. Udah masuk di ICU pun tidak bisa mati. Ada satu jemaat kami bilang, tidak harus panggil pendeta Dohude, marga saya Dohude, untuk mati. Saya bisa. Caranya bagaimana? Ambil plastik. Masukkan plastik, kemudian diikat. Sebentar lagi dia mati. Itu pembunuhan. Ya, saudara ya. Sampai anak saya itu sintuannya GKPS Binjai. Ya, jadi kita buktikan saudara itu orang percaya enggak? Orang percaya itu bertobat. Orang percaya itu ada tandanya disertai oleh
kuasa Tuhan. Salah satunya usir setan dalam nama Yesus. Jangan diusir setan. Ada orang yang diusir setan dari istrinya. Ada orang yang diusir setan dari suaminya, cerai dia. Tapi Kristen. Iya kan? Ada orang yang diusir setan dari perusahaannya. Nah, itu tadi yang saya sebut, yang orang tadi ini datang didoakan. Perusahaannya, usahanya ayam penyet di Polonia, luar biasa. Hitung hari, 3 tahun dia bangun luar biasa. Hitung hari bangkrut. Nah, puji Tuhan saya tidak tumpang tanah, saya konseling saja. Saya konseling, dalam proses konseling, dari Senin konseling, kemudian hari Jumat, dalam proses konseling itu mulai muncul, sebesar kelapa, muncul di pusatnya, lalu kemudian konseling hari Jumat, hari Sabtu, itu pecah. Barah itu bau busuk, bangkai tikus. Terus saya tidak tumpang tangan supaya dia beriman. Bertobat, beriman, ada mujizat Tuhan. Nanti hari Minggu mereka nyatakan untuk jadi jemaat gereja Isa Masih. Pada waktu itu kami doakan, saya belum tumpang tangan. Jadi para hamba Tuhan jangan cepat tumpang tangan. Selidiki dia dulu, bimbing dia dulu. Ini ada jemaat yang ikut dengan kami. Mana tadi Pak Nordi? Mantan preman. Tahan bacok, tahan tembak. Dulu. Sekarang kalau ditempeleng tumbang. Ya kan? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita nggak bisa. Injili, layani, gembalakan, konseling, gunakan kekuatan dan kuasa Tuhan, bertobat dia. Amin. Hanya sayangnya beli rumah, beli tanah, bangun gereja, maaf. Nanti dikunjungin Pak Pendeta. Kita tidak teruskan kasusnya karena saya udah pergi. Ya. Saudara, kualitas hati. Lalu yang kita harus periksa juga bab 3, kita harus koreksi kedewasaan kerohanian kita. Seorang bernama Peter Scazzero, pendiri dan pendeta senior dari New Life Fellowship Church di New York, dengan buku The Emotionally Healthy Leader mengatakan, ketidakdewasaan rohani dan ketidakdewasaan emosi sayalah yang telah menghancurkan keluarga dan kepemimpinan saya. Seorang pendeta besar di Amerika Serikat. Rumah tangganya hancur, pelayanan hancur, lucu, sudah pendeta senior, belum dewasa rohani, emosinya belum dewasa. Lalu kemudian dia katakan, saya menemukan hubungan tak terpisahkan antara kesehatan emosi, yaitu kita tidak mungkin dewasa secara rohani ketika kita secara emosi masih anak-anak. Besok hari Senin jam 3 saya memimpin seminar Christian Leadership dengan tema menyikapi tantangan kepemimpinan dan manajemen Kristen di Gereja Kristen Kemenangan Iman Sungai Raya. Ya, para hamba Tuhan silahkan datang. Ya, sebenarnya saya belum terlalu pandai, tapi saya diwajibkan dari kampus karena saat ini saya lagi kuliah juga untuk program S3 doktoral. Ya, paling tidak kita saling mengisi. Banyak orang yang jadi pemimpin belum dewasa rohani. Ini pendeta senior, belum dewasa rohani. Dia ngaku, ada bukunya. Kalau nggak salah saya ada bawa bukunya. Bisa dilihat kan, itu ada bukunya. Silakan dicari toko buku. Belum dewasa secara emosi. Kemudian juga kita harus melihat yang membuat kita tertolong yang membuat kita tidak tertolong, tidak diberkati, bukan saja karena hubungan kita dengan Allah tidak baik atau kita tidak dewasa rohani, tetapi juga pola pikir kita, iman kita. Ya, iman kita. Saya tidak teruskan itu, saudara bisa baca sendiri. Lalu kemudian relasi kita dengan keluarga inti dan keluarga besar.
Kita nyanyikan lagu, ku mau ke sana. Ya, waktu gereja. Kita lupa, di sini dulu dong. Kita kecenderungan melayani orang lain. Bagaimana dengan istri kita dan anak-anak kita? Saya katakan begini dalam moto saya. Saya tidak harus besar, saya tidak harus terkenal, ya, tidak harus mewah, tidak harus kaya. Satu hal yang saya inginkan, anak-anak saya, istri saya bahagia, dan istri saya boleh berkata, suamiku orang yang paling baik bagiku. Ada amin? Kok nggak ada amin? Ibu-ibu, menurutmu suamimu bagaimana? Coba bapak-bapak tanya istri. Ma, menurutmu aku sama gak seperti Pak Pendeta bilang itu? Aku orang yang terbaik bagimu. Ya? Anak-anak saya pingin anak-anak saya katakan kepada saya dan kepada orang lain. Ya? Papaku adalah orang yang terbaik bagiku. Itu yang saya rindukan. Kalau tidak saya menjadi orang munafik. Orang lain saya selamatkan, orang lain saya tolong, anak saya masuk neraka. Dan banyak anak hamba Tuhan seperti itu. Sementara lagi ibadah, ini temuan seorang ahli, di Amerika itu banyak anak hamba Tuhan, anak pendeta anti dengan gereja. Ini contohnya pendeta saja ini, pasti anak majelis juga lebih parah. Tidak di sini, di tempat lain. Jadi kita akan menjadi teamwork yang baik, yang solid dalam pekerjaan Tuhan, dalam bisnis ketika ini tadi kita bangun. Ya. Kita membangun sesuatu yang terbaik di tengah-tengah keluarga suami istri. Dan puji Tuhan, kami terus belajar dalam rumah tangga kami. Anak-anakku tidak perlu kusuruh mereka untuk pergi sekolah pendeta. Tapi yang satu pilih untuk kuliah di UKRIM, ambil jurusan musik gereja, dan dia sarjana seni musik gereja. Dia tidak perlu cari pekerjaan. Tapi gereja Kalam Kudus Jogja merekrut dia untuk melayani. Hari Senin dia datang. Namanya Vikas Dohude. Ada temannya di sini? Kemudian anak kami yang kedua, kami tidak perlu suruh pergi sekolah pendeta, malah mamanya berdebat dengannya. Kenapa juga kamu pergi sekolah pendeta? Ikut-ikutan papamu. Anak-anak kami di kelas di sekolah bukan sombong, rata-rata mereka 10 besar di sekolah. Sekolah pendeta, teologi di STT Amanat Agung. Ini yang kedua ini masih dirahasiakan. SMA jurusan IPA. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus bertobat. Saya harus berubah. Pengaruhnya sangat drastis terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap berkat, terhadap pelayanan Tuhan. Ketika kami berangkat ke sini, kami tidak istilahnya sengaja untuk datang berangkat. Karena mertua saya namanya Jau Vijung. Jau Vijung, orang Tayan, 92 tahun, berulang kali masuk rumah sakit, dan satu kali waktu sekitar 5 hari tidak mau makan. Dan itu membuat istri saya cukup tegang. Jadi istri saya VC, saya suapin papa dari VC, adik paling bungsu kasih sendok di mulutnya makan. Mulai dari situ dia makan. Satu kali waktu adik pergi ke seberang pulau belanja, tiba-tiba bapak sesak nafas. Nangis dia. Nangis, mama ikut nangis. Lalu adik datang pulang belanja juga nangis, trio mereka nangis. Dan itu cukup mengganggu istri saya. Istri saya bilang, "Bang, kalau papa meninggal saya nggak pulang. Tapi kalau papa masih hidup saya mau pulang. Kita boleh pulang, kalau kamu punya iman kita bisa pulang." Saya katakan begitu. Nah, sementara kami dalam pergumulan seperti itu, ini cerita tentang hubungan keluarga. Abang saya Muslim, pensiunan polisi, tapi tetap hubungan baik. Dia telepon,
Fat, dia tidak panggil saya pendeta. Kamu datang ke rumah, ambil kulkas. Itu kulkas saya sudah doakan setahun sebelumnya, karena gereja beli kulkas kecil, dan makanan sering basi karena kami kalau pergi kunjungan, pulang nggak bisa lagi disimpan makanan. Nah saya berpikir berkat Tuhan sering terbuang. Maksudnya kulkas harga 3 juta, bagi seorang hamba Tuhan itu berat. Tapi ketika kami sedang bergumul justru untuk pulang, Tuhan katakan dengan saya, aku memberikan kepadamu lebih daripada yang kamu butuhkan. Dan saya tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan memberkati kami? Karena engkau berupaya menjaga hatimu. Ada amin? Maka oleh sebab itu mari kita periksa diri, mari periksa hati, mari kita menjalin hubungan baik, terutama mulai dengan anggota keluarga inti, keluarga besar, saudara seiman, tetangga. Dan itu akan menjadi saluran berkat untuk kita. Satu hal, Tuhan mengasihimu. Tuhan peduli. Tuhan perhatian. Tapi mari kita hidup berkenan kepada Tuhan.